Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi bersama kami Hamanis, Saya Hana, saya Manan. dan saya Ihsan di channel YouTube kesayangan kita semua. Di mana lagi kalau bukan di channel Kembar Tiga Hamanis. Nah, seperti biasa jangan lupa untuk selalu like, comment, share dan juga subscribe. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan jika Hamanis mengeluarkan video-video terbaru. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah fenomena julid. Teman-teman tahu nggak apa tuh sebenarnya julid? Tahu nggak? Apa julid? Itu yang di lagunya Pak Haji Roma Irama. Emang ada? Ada. Julid. Itu judi. Hah? Judi. Judi. Nggak boleh ya? Nggak boleh. boleh. Ya, julid dan judi sama-sama nggak boleh. Nah, julid itu salah satunya adalah SMS. Artinya Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. itu SMS. SMS. Kalau WA gimana? nggak ada. Nggak ada. Itu contoh. Ada contoh, berarti dalam arti kata lain julid itu sama artinya dengan dengki. Dengki. Tahu dengki nggak? Dengki. Teman-teman tahu dengki? Apa itu? Nih, Dengkul. 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 Salah lagi. Ya. Nah, makanya kita jangan sampai dengki, julid jangan sampai. Karena Jangan. kenapa? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iyyakum wal hasad." Nah, berhati-hatilah kalian dengan yang namanya hasad. Karena kenapa? Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Sesungguhnya hasad, dengki, julid itu memakan semua kebaikan, menghilangkan semua kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab. Sebagaimana api yang melahap kayu. Nah, kan kalau kita udah tahu api melahap kayu yang terjadi apa? Hangus, Hangus. tinggal jadi abu. Jadi abu, nggak tersisa. Inilah juga yang terjadi dengan orang yang dengki, orang yang suka julid. Amalnya hilang, amalnya hangus. Ketika dia sedang dengki, ketika dia sedang julid, hakikatnya dia sedang berjauhan, sedang bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Dia sama saja dengan tidak menerima dengan pembagian yang Allah berikan. Oh, orang lain dapat segini, oh saya segini. Oh, dia dapat itu, saya nggak dapat. Itu kan? Nah, itu akhirnya timbullah dengki. Berarti jatuhnya bisa jadi ini orang nggak bersyukur. Nggak bersyukur. Dia nggak bersyukur. Bisa dikatakan juga nggak bersyukur. Iya, udah dengki nggak bersyukur lagi. Nah, makanya kita harus bersyukur. Dengan bersyukur, nanti Allah akan berikan nikmat yang ada pada orang itu kepada kita juga. Atau bisa jadi Allah berikan nikmat yang lebih besar pada kita dibandingkan nikmat orang tersebut. Karena kita bahagia di atas kebahagiaan orang lain. Betul. Contohnya, Contoh. tetangga dapat mobil, alhamdulillah. Punya uang banyak, alhamdulillah. Tetangga naik haji, alhamdulillah. Tetangga mati, alhamdulillah. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi Raji'un. Kan ini musibah. Kita Musibah. nggak boleh berbahagia di atas musibah orang lain. Nah, yang begini itu tadi contohnya julid. Tuh. Boleh. Nggak boleh. Nggak boleh ditiru. kita ngebahas julid. Ah, ini barusan contohnya. Contohnya. Sedikit contoh. Sedikit contoh. Nah, orang yang julid itu dijamin 100.000%, bahkan 1 triliun% hidupnya nggak bakal bisa tenang. Hidupnya penuh dengan kegalauan, gelisah, resah yang tak bertepi. Kenapa? Karena nih orang yang julid hidupnya selalu mencari kesalahan orang lain. Dikorek-korek terus tuh kesalahan orang lain. Bukan cuma hidung yang dia korek-korek. Kesalahan orang lain dia juga korek. Saking nggak ada kerjanya dia. Iya, Ngorek-ngorek. dikorek-korek. Dan julid ini dengki salah satu penyakit hati. Gini deh, kalau kita sakit badan, misalkan ada orang yang sakit gitu, yang paling ganas apa penyakit itu misalkan? Kanker. Kanker. Kanker apa kanker? Kalau kanker itu kantong kiri. Kantong kiri. Kantong kering. Ya, kanker, tumor, stroke. Pokoknya apapun penyakit itu ya. Apapun penyakitnya, ketika ini yang menderita sakit, ketika dia meninggal dunia, itu penyakit udah selesai. Udah sembuh. Udah hilang tuh penyakitnya, udah nggak ngerasain sakit lagi.
Kan gitu kan, kalau ada orang sakit, orang suka bikin postingan, kamu udah gak ngerasain sakit lagi gitu kan. Iya. Ya karena apa? Penyakit jasmaninya sudah selesai. Cukup di dunia. Cukup di dunia. Tapi kalau julid, dengki, penyakit hati, itu begitu meninggal dunia, gak selesai tuh penyakitnya. Bahkan berlanjut. Dengan kematian bukan memisahkan dia dengan penyakit hatinya, tapi kematianlah menjadi awal, pintu, dan gerbang kehidupan selanjutnya, di mana Allah akan balas semuanya kejulitan, kedengkian yang pernah dilakukan di dunia. Nauzubillah. Begitu dia meninggal dunia, di akhirat ngelihat buku amalnya, buku catatannya, ya Allah, kok buku catatan saya kosong? Perasaan dulu pernah haji 5 kali. Udah 5 kali. Haji 5 kali, puasanya kenceng, rajin giveaway, Giveaway. Bukan sedekah ya. ya giveaway, sedekah segala macam dilakuin. Tapi kenapa ya Allah, kenapa sekarang nggak ada amalnya? Seperti yang dijelaskan oleh Hanan tadi, amalnya hilang, terbakar hangus dengan apa? Dengan kejulitan, kedengkian, sebagaimana ibarat api yang membakar kayu, habis tinggal abu. Itu pun kalau ada abunya. Kalau nggak ada, habis lah. Begitulah amal. Itu baru di dunia. Orang yang julid, Allah kasih hukuman, amalnya habis, hidupnya nggak tenang. Kemudian di akhirat berlanjut dalam surah Al-Humazah ayat 4, kalla la yumbazanna fil hutamah. Allah campakkan dia ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah? Apa itu neraka hutamah? Narullahil muqadah. Api yang menyala-nyala. Tuh bayangkan, di dunia udah sengsara, udah susah, amalnya habis, di akhirat babak belur. Kalau zaman sekarang mah orang nyebutnya wis angel. Susah. Jadi makanya orang julid itu orang yang menderita Banget. Kenapa? Karena dia tidak siap dengan kelebihan dan tidak siap dengan kekurangan orang lain. Betul. Padahal kalau kita mau merenung, kita semua adalah manusia. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setiap kita bertemu dengan orang lain itu merupakan aset yang berharga bagi kita. Kenapa? Karena dari situ, melalui orang tersebut, kita bisa belajar dari kelebihannya dan bisa belajar juga dari kekurangannya. Kelebihannya disyukuri, insya Allah mendapatkan pahala. Kita jadikan motivasi. Kekurangannya kita jadikan bahan, bisa kita jadikan bahan untuk bertafakur, untuk evaluasi diri. Makanya setiap kita bertemu dengan saudara kita, terkhususnya, terutamanya saudara muslim kita, maka kita harus bisa mencari kebaikan apa yang bisa saya peroleh. Apa kelebihannya yang bisa jadi jalan bagi saya untuk menjadikan saya lebih baik lagi. Makanya jangan sekali-kali dengki, jangan sekali-kali julid sama orang. Nggak akan tenang. Orang dapat rezeki, kita dapat dosa karena kejulitan kita. Ya Allah. Orang naik pangkat, kita naik tensi. Ya Allah. Orang ganti kendaraan, kita ganti penyakit. Orang beli AC, kita yang kedinginan. Nah, itulah orang kalau udah julid apapun dikomentari hidup orang. Ada orang nikah, paling bentar lagi cerai. Begini nggak boleh nih. Apa aja dikomentarin. Iya. Nggak boleh. Makanya ada rumus agar kita terhindar dari yang namanya julid. Apa itu? Rumusnya tuh 2B. Yang itu ya 2B yang biasa buat ujian nasional itu. Pensil. Pensil lah, beda. 2B. B yang pertama, berani mengakui kelebihan, kebaikan, dan jasa orang lain. Kemudian B yang kedua. Apa B yang kedua? Bijak dalam melihat kekurangan dan kesalahan orang lain. Itu 2B. B yang ketiga. Tadi cuma dua. Yang kedua tadi bijak dengan kekurangan dan kesalahan orang lain. Kemudian 2L. 2B, 2L. L yang pertama adalah lupakan jasa dan kebaikan diri. Kemudian L yang kedua adalah lihat kekurangan dan kesalahan diri. Maka insya Allah kalau kita udah seperti ini, mempunyai pengetahuan yang seperti ini, yang namanya julid jauh nggak bakal dekat sama kita. Insya Allah. Berarti intinya ketika kita ingin dijauhkan dari penyakit hati, julid,
perbanyak amal soleh, amal kebaikan, Betul. dan juga jangan selalu mencari kesalahan orang lain. Karena orang yang selalu mencari kesalahan orang lain, sibuk menilai orang lain, dia lupa dengan kesalahan diri sendiri. Satu lagi, sekecil apapun kebaikan terus kita lakukan istiqomah. Kenapa? Karena kebaikan yang kecil itu kalau istiqomah kita lakukan akan mengikis keburukan-keburukan yang lain. Sebaliknya, ketika kita melakukan keburukan sekecil apapun, akan mengundang keburukan lainnya untuk terus dilakukan. Betul. Orang mulutnya di luar sana banyak. Ya. Satu mulutnya. Banyak mulut-mulut di luar sana. Iya, orang-orang punya mulut. Iya, pasti mereka semua berkomentar apapun tentang kita. Betul. Ya, julitin kita. Kita tidak bisa tangan kita yang dua ini untuk menutup semua mulut-mulut itu. Yang kita lakukan adalah apa? Dua tangan ini kita gunakan untuk menutup telinga kita agar tidak mendengarkan julitan mereka. Ataupun yang kedua, tangan kita yang dua ini kita angkat untuk memohon pada Allah agar diberikan kekuatan hati, kesabaran, dan juga pribadi yang lebih sabar lagi, yang lebih indah lagi. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah dijauhkan dari penyakit julid dan penyakit hati lainnya. Amin. Sekian dari Hamanis. Saya Hanan. Saya Manan. Dan saya Isan. Apabila ada kekurangan, tolong dimaafin. Apabila ada kelebihan, tolong dikembaliin. Yang pasti jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.